Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai kesadaran, saudara-saudara harus tahu apa itu kesadaran, apa itu sadar dan apa itu tidak sadar. Tidak sadar itu diibaratkan orang sedang tidur. Ya, kalau sedang tidur, ada orang masuk, kita tidak tahu, namanya juga sedang tidur, berarti tidak sadar. Kalau sadar itu berarti mengetahui, ya, mengetahui. Kalau sadar itu berarti mengetahui. Kalau kita berbicara mengenai kesadaran, di dalam ajaran Buddha ada 6 jenis kesadaran, ya. Apa 6 jenis kesadaran? Yang pertama, ketika mata melihat bentuk, ya, ada perhatian, maka bisa muncul kesadaran melihat. Ya. Kalau matanya normal, ada cahaya di situ, ada barang atau bentuk, kemudian ada perhatian, maka sadar, oh ini gelas, oh ini Buddha Rupang. Ya, itu kesadaran yang pertama, kesadaran melihat. Kemudian kesadaran mendengar, ketika ada suara, kontak dengan telinga kita, ada perhatian, muncul kesadaran mendengar. Lidah juga ada kesadaran cita rasa, kulit ada kesadaran sentuhan. Sudah berapa itu? 4. Kemudian hidung ada kesadaran mencium bebauan. Sudah berapa? 5. Nah, 5 ini juga sering dikenal sebagai panca indria. Indria mata, indria telinga, ya, indria hidung, indria lidah, indria kulit. Ini 5 panca indria. Ya. Jadi kesadaran itu bisa muncul melalui 5 panca indria ini. Ketika mata kontak dengan bentuk, bisa muncul kesadaran melihat. Ketika telinga kontak dengan suara, bisa muncul kesadaran mendengar. Ketika hidung kontak dengan bebauan, bisa muncul kesadaran mencium bebauan. Ketika lidah kontak dengan cita rasa, akan muncul kesadaran merasa, mengecap. Ketika kulit kontak dengan objek-objek sentuhan, akan muncul kesadaran sentuhan. Jelas toh? Gampang kan? Ini 5 kesadaran. Yang keenam kesadaran apa? Kesadaran berpikir. Ya, manodwara, melalui pintu batin kita bisa berpikir. Apa yang bisa dipikirkan seseorang? Orang hanya bisa berpikir tentang masa lalu, orang hanya bisa berpikir tentang masa depan, dan orang hanya bisa berpikir tentang masa sekarang. Ya. Jadi kesadaran pikiran. Nah, ini 6 jenis kesadaran. Orang yang tidak sadar itu gampang ditipu. Ya toh, namanya juga tidak sadar, gampang ditipu. Kalau ditipu itu senang atau tidak senang? Ditipu orang. Tentu tidak senang. Jadi kalau kita tidak sadar, kita gampang ditipu. Kalau sudah ditipu, kita tidak senang, tidak bahagia. Oleh karena itu penting sekali di dalam ajaran Buddha kita mengembangkan kesadaran. Ya, mengembangkan kesadaran. Sadar itu artinya apa tadi? Tahu. Kalau tidak tahu berarti tidak sadar. Sang Buddha katakan, apa mado amatang padang, pamado macuno padang. Orang yang tidak sadar itu akan, orang yang sadar itu akan bebas dari kematian. Tapi orang yang tidak sadar itu diibaratkan seperti orang yang mati. Jadi penting mengembangkan kesadaran. Kalau saudara tidak memberikan perhatian ketika mendengar, saudara tahu tidak apa yang dibicarakan? Tidak. Jadi kesadaran itu bisa muncul kalau kita memberikan perhatian, ya, memberikan perhatian. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, kenapa saya katakan kalau orang tidak sadar itu hidupnya gampang menderita, gampang ditipu. Jadi diibaratkan seperti orang yang sedang berjalan di hutan, sementara di hutan itu tidak seterang seperti begini, remang-remang cahayanya. Apalagi kalau dia tidak punya senter, mengandalkan cahaya bulan misalnya. Ketika dia berjalan, dia melihat itu ada sesuatu yang melintang di jalan.
pikirannya apa kira-kira? Batu, entah itu ular, kalau melintang, ya seperti apa, kita lihat seperti panjang begitu, pikirannya ular. Karena kurangnya cahaya, kita lihat itu tidak jelas, mungkin saja terpikir ular. Ketika dalam pikiran kita muncul ular, bagaimana batin kita bereaksi? Batin kita menjadi takut. Ya, ini ular, kita kaget, kita jadi takut. Kita bereaksi demikian. Tetapi karena kita penasaran, kita menyelidiki. Kita lihat pelan-pelan, lihat lebih dekat lagi. Oh, ternyata itu akar. Setelah kita tahu itu akar, kita bisa melihat itu seperti apa adanya. Akar sebagai akar, tadinya akar kita pikir ular. Tapi setelah kita selidiki, mungkin kita senter, kita dekati, setelah kita bisa lihat itu akar sebagai akar, batin kita masih takut tidak? Tidak. Nah, itu manfaat mengembangkan kesadaran, mengatasi rasa khawatir, mengatasi rasa takut, mengatasi kegelisahan. Pernah mengalami kegelisahan tidak? Mengalami takut tidak? Pernah. Takutnya macam-macam. Ya, kalau punya hutang takut sama tukang penagih hutang. Orang ketok pintu, pikiran kita, wah ini debt collector nih. Padahal belum tentu. Ya, kalau di rumah sendirian pikirnya takut hantu. Padahal yang takut hantu biasanya belum pernah lihat hantu. Ya, kalau sudah pernah lihat hantu, apalagi ini Pak, hantunya cantik-cantik begitu, mungkin tidak takut ya. Ya. Nah, jadi ketidaksadaran ini akan membawa orang pada kekhawatiran, pada ketakutan, ya, pada kegelisahan, kemarahan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, batin yang tidak sadar ini akan mengarahkan seseorang pada penderitaan. Masalahnya, saudara-saudara mau tidak hidupnya menderita? Mau tidak? Ada yang mau hidupnya menderita? Tentu tidak mau. Kita semua ingin bebas dari penderitaan. Itu. Jadi kalau kita mau bebas dari penderitaan, mau tidak mau, sedang tidak senang, kita harus mengembangkan kesadaran. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Dan tidak ada orang lain juga yang bisa membantu mengembangkan kesadaran kita. Hanya diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri. Jadi kalau batin yang tidak sadar ini gampang ditipu. Diibaratkan seperti burung pipit, dia terbang rombongan, kemudian dia mau turun ke sawah, dia mau makan padi, di tengah sawah dia lihat ada Pak Tani sedang berdiri, ya bisa goyang-goyang lagi, ya karena lihat itu Pak Tani, dia langsung terbang pergi lagi. Padahal yang dia lihat itu Pak Tani bukan itu hanya boneka padi yang dipakaikan baju, dikasih topi, kemudian ditarik tali, Pak Taninya duduk di pondok, ya dia tarik tali bisa goyang-goyang. Nah itu berarti tidak sadar. Burung pipit itu tidak sadar, kenapa? Dia lihat boneka jerami itu sebagai Pak Tani, padahal sebetulnya boneka jerami. Kira-kira kalau burung pipitnya tahu itu bukan Pak Tani, itu bukan orang tapi hanya sekedar boneka jerami, dia takut tidak? Dia tidak takut, dia akan turun ke sawah. Nah, jadi penting kita mengembangkan kesadaran. Kalau kita tidak mengembangkan kesadaran, kita terus ditipu oleh si penipu yang jahat itu. Ya. Siapa si penipu yang jahat? Pikiran-pikiran yang tidak disadari itulah penipu yang jahat.